Indonesia adalah sebuah negeri yang dibangun oleh beragam kisah, suara, dan tradisi. Dari ujung Sabang sampai Merauke, kita hidup di tengah kekayaan alam dan budaya yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Di tanah inilah nilai-nilai leluhur diwariskan dari generasi ke generasi, bukan sekedar cerita, tetapi pedoman hidup. Kearifan lokal hadir dalam setiap langkah masyarakatnya. Ia hidup dalam cara kita menjaga alam, cara kita bermusyawarah, cara kita menghormati sesama. Ia tampak pada tradisi yang mengajarkan kesederhanaan, gotong royong, dan kebersamaan. Inilah yang membuat Indonesia berbeda. Bangsa besar yang tumbuh bukan hanya dari kekuatan, tetapi juga dari nilai-nilai yang dijaga dengan hati. Berbicara tentang kebudayaan Indonesia, Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi yang diwariskan secara turun-menurun. Bengkulu, sebuah daerah yang tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang begitu kuat. Di balik keseharian masyarakatnya, terdapat kearifan lokal yang tercermin dari cara mereka merawat peninggalan berharga yang menjadi saksi perjalanan bangsa. Salah satunya adalah Rumah Pengasingan Soekarno. Di rumah inilah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, menjalani masa pengasingannya dari tahun 1938 hingga 1942. Meski berada jauh dari pusat pergerakan, semangat dan gagasannya tidak pernah meredup. Setiap ruangan seakan menyimpan jejak langkah seorang pemimpin besar yang terus berpikir untuk bangsanya. Di ruang tamu masih terjaga sebuah sepeda tua berwarna hitam, salah satu benda yang paling ikonik dari keberadaan beliau di Bengkulu. Sepeda ini dulu digunakan beliau untuk berkeliling kota, mengajar, berdiskusi, sekaligus menyapa masyarakat. Dari sinilah kita dapat membayangkan betapa dekatnya Bung Karno dengan rakyat, bahkan dalam masa pengasingannya. Di dalam rumah ini juga terdapat beragam peninggalan lain seperti tempat tidur besi, cermin, kain-kain lama, hingga uang lama yang menggambarkan kesederhanaan hidup beliau pada masa itu. Tidak banyak barang mewah, tidak banyak perabotan baru. Semuanya menggambarkan bagaimana beliau tetap hidup sederhana meskipun memiliki pemikiran yang begitu besar. Rumah ini pun menyimpan kisah penting dalam kehidupan pribadi Soekarno. Di Bengkulu, ia bertemu dengan Fatmawati, gadis yang kelak menjadi ibu negara pertama Indonesia. Pertemuan itu menjadi bagian dari sejarah rumah ini, menunjukkan bahwa perjalanan Soekarno, tokoh besar, juga diwarnai oleh momen-momen manusiawi yang hangat dan sederhana. Hari ini, masyarakat Bengkulu menjaga Rumah Pengasingan Soekarno dengan penuh dedikasi. Mereka merawat setiap ruangan, mempertahankan bentuk aslinya, dan memastikan setiap pengunjung dapat merasakan atmosfer masa silam. Pelestarian ini menjadi wujud kearifan lokal, cara masyarakat Bengkulu menghargai sejarah, menghormati perjuangan, dan menjaga warisan yang tidak ternilai. Rumah pengasingan ini bukan hanya bangunan tua, ia adalah jejak, cerita, dan pengingat bahwa dari tempat yang sederhana lahir pemikiran besar yang ikut membentuk Indonesia. Tidak jauh dari pusat kota, berdiri kokoh sebuah peninggalan sejarah yang menjadi ikon Bengkulu, Benteng Marlborough. Dibangun oleh Inggris pada awal abad ke-18, benteng ini menjadi salah satu benteng terbesar yang pernah mereka dirikan di kawasan Asia Tenggara. Dari kejauhan, bentuknya yang menyerupai kura-kura raksasa tampak begitu unik dan berbeda. Dinding-dinding tebalnya, lorong-lorong panjang, serta gerbang besarnya menjadi pengingat bahwa Bengkulu pernah menjadi wilayah yang sangat penting dalam jalur perdagangan dunia. Di masa kolonial, benteng ini menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan Inggris sebelum akhirnya diserahkan kepada Belanda. Saat melangkah masuk, suasana masa lalu seakan hidup kembali. Terdapat ruang penyimpanan senjata, ruang tahanan, ruang pengintai, serta halaman luas yang dulunya digunakan para prajurit untuk berkumpul. Semua struktur ini menunjukkan betapa strategisnya benteng ini, baik dari segi keamanan maupun pengawasan keluar masuknya kapal di pesisir Bengkulu. Ini benteng Inggris yang kedua, bahwasannya Bengkulu ini benteng ini pernah diduduki berapa bangsa? Inggris, Ya. Belanda, Oke. Jepang. Inggris, Prancis, Belanda. Prancis. Kini, Benteng Marlborough telah berubah dari tempat pertahanan menjadi ruang edukasi dan budaya. Masyarakat Bengkulu merawatnya sebagai situs sejarah yang dapat dikunjungi oleh siapa saja.
Di dalamnya, wisatawan bisa belajar tentang kolonialisme, perdagangan, pertempuran, hingga bagaimana Bengkulu menjadi persinggahan penting bangsa-bangsa Eropa. Melalui upaya pelestarian yang terus dilakukan, benteng ini menjadi bukti nyata kearifan lokal masyarakat Bengkulu. Bahwa sejarah, betapapun pahitnya, tetap perlu dijaga sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Benteng Moldok bukan hanya bangunan tua yang kokoh, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang Bengkulu dalam dinamika bangsa dan dunia. Prancis dan Jepang, kenapa mereka ingin berbondong masuk Bengkulu? Apa yang diharapkan? Emas. 1824 terjadi Traktat London. Inggris harus menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Kalau bahasa Bengkulu itu Pak dari sana ke sana. Inggris. Dari bahasa Inggris. Bukan Belanda Pak. Contoh, Iya. ini apa namanya? Kantong. Iya. Kantong kan? Iya. Kalau orang Bengkulu asli sebutnya Pakir. pakir. Asal kata? Oh pakir. Ket. Iya. Pocket, oh iya. Melayu. Melayu. Ke selatan, Serawai. Di tengah Lembak. Di gunung Rejang. Antara Sumatera Barat dengan Bengkulu, muka-muka bahasanya disebut dengan bahasa Bekal. Bengkulu berapa kali ganti nama? Empang ke Hulu. Empang ke Hulu. Kemudian berubah menjadi Bangka Hulu. Ketika Inggris di Bengkulu, Inggris mengubah Bengkulu menjadi Bengkulen. Baru. Ragam budaya Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki 9 kelompok penduduk asli, yaitu Muko-Muko, Pekal, Lembak, Rejang, Melayu Bengkulu, Serawai, Pasemah, Kaur, dan Enggano. Berbaur dengan pendatang membentuk satu komunitas budaya dan menyebut dirinya sebagai orang Bengkulu. Masyarakat Bengkulu yang multi etnis melahirkan budaya, adat istiadat, seni, bahasa yang beragama sebagai khasanah kekayaan bangsa. Keragaman budaya terlihat pada upacara perkawinan, baik pada ritual acara maupun berbagai perlengkapan adat, aksesoris pakaian, dan perhiasan yang dikenakan pengantin. Di Bengkulu, tersimpan berbagai peninggalan yang menjadi jejak penting perjalanan budaya dan sejarah masyarakatnya. Di dalam ruang penyimpanan warisan budaya ini, kita dapat melihat beragam koleksi yang membuka jendela masa lalu, dari tradisi, kehidupan sosial, hingga peradaban awal yang pernah tumbuh di wilayah ini. Salah satu koleksi yang paling menonjol adalah kain basure. Kain khas Bengkulu dengan motif kaligrafi Arab Melayu. Setiap motifnya syarat makna, mulai dari doa, harapan, hingga filosofi kehidupan masyarakat setempat. Kain ini digunakan dalam berbagai upacara adat seperti pernikahan dan prosesi keagamaan, sehingga menjadi identitas penting bagi masyarakat Bengkulu. Selain dari itu, terdapat pula benda-benda arkeologi seperti peralatan batu, fragmen gerabah, serta artefak logam yang menunjukkan bahwa kawasan Bengkulu telah dihuni sejak zaman prasejarah. Benda-benda ini bukan hanya bukti sejarah, tetapi juga menunjukkan bagaimana manusia pada masa awal memenuhi kebutuhan hidup mereka menggunakan teknologi sederhana. Koleksi etnografi juga menjadi bagian yang menarik. Berbagai perlengkapan adat dari suku-suku yang hidup di Bengkulu seperti pakaian tradisional, perhiasan, alat musik, perkakas rumah tangga, hingga perlengkapan upacara menggambarkan keberagaman budaya yang masih lestari hingga kini. Setiap benda tidak hanya berfungsi secara praktis tetapi juga menyimpan nilai simbolis yang diwariskan secara turun-temurun.
Tidak berhenti di sana, terdapat pula dokumen dan artefak sejarah kolonial seperti naskah lama, foto-foto hitam putih, alat tulis, serta peralatan administrasi peninggalan masa Inggris dan Belanda. Semua ini menunjukkan betapa Bengkulu telah menjadi pusat interaksi dunia, di mana sebagai tempat berbagai kekuatan besar Eropa pernah singgah dan meninggalkan jejaknya. Keseluruhan koleksi ini menjadi pengingat bahwa Bengkulu bukan hanya kaya akan cerita, tetapi juga kaya akan warisan yang masih terjaga hingga kini. Melalui benda-benda ini, kita dapat mengenal lebih dekat identitas masyarakat, memahami perjalanan sejarah, dan menghargai kebudayaan yang membentuk Bengkulu dari masa ke masa. Selain dari itu, terdapat pula peninggalan naskah Kaganga. Naskah ini merupakan naskah kuno yang ditulis dengan aksara Kaganga dan merupakan turunan aksara Palawa yang berkembang sejak abad ke-12 dan juga 13 Masehi. Media tulis adalah bambu, bila bambu merupakan gelumpah, rotan, kulit kayu, tanduk, batu, dan juga kertas. Isi naskah Kaganga ialah hukum adat, pengobatan, doa, dan mantra, kemudian kisah dan juga kejadian, tembo atau silsilah, rejung, serta cerita rakyat. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Rejang, Serawai, Melayu, Lembak, dan juga Pasmah. Aksara Kaganga berbentuk garis dan siku, terdiri dari 24 grafem. Selain koleksi tersebut, tradisi tabot juga menjadi salah satu warisan budaya paling dikenal di Bengkulu. Di museum dapat ditemukan berbagai perlengkapan yang digunakan dalam prosesi tabot, seperti miniatur tabot, alat musik dol, serta ornamen ritual lain yang menggambarkan perjalanan sejarah peringatan Hari Asyura oleh keturunan bangsa India, yaitu suku Bani Sheikh Burhanuddin yang menetap di Bengkulu. Benda-benda ini memperlihatkan bagaimana tradisi tabot bukan hanya upacara keagamaan, tetapi juga sebuah ruang ekspresi budaya yang melibatkan seni tari, musik, dan kerajinan khas yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Baju adat Bengkulu juga menjadi salah satu koleksi istimewa yang sering menarik perhatian pengunjung pada museum yang terdapat di Bengkulu. Pakaian adat ini umumnya didominasi warna merah dan emas, melambangkan keberanian, kemuliaan, dan kehormatan masyarakat Bengkulu. Beberapa di antaranya terdiri dari baju kurung, kain songket, serta perlengkapan perhiasan berbahan kuningan atau logam emas yang digunakan saat acara adat seperti pernikahan. Setiap motif pada baju adat memiliki nilai simbolik tertentu yang mencerminkan status sosial, harapan hidup, serta identitas budaya dari kelompok etnis pemiliknya. Keberadaan pakaian adat ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara masyarakat Bengkulu dengan akar tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Indonesia memiliki begitu banyak budaya bukan untuk dibandingkan tetapi untuk dirayakan. Dari satu daerah ke daerah lain, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah jarak melainkan jembatan untuk saling memahami. Kearifan lokal adalah identitas dan ketika kita menjaganya, kita sedang menjaga masa depan bangsa. Kundai bahasayo upulak muka bang. Untuk itu nam kamlia indahne dan kebausne. Mungkin budaya yang selama ini itu teminga dan itu lupakan sebagai masyarakat. Upulak itu kamlia betapa kebausne budaya-budaya yang selama ini mungkin masyarakat canamen. Lewat bahasa ini, aku nak buka pintu biar kita galau paham mungkin keindahan budaya yang selama ini belum kita lupakan. Marhiti sapon, selalu aku membuka labah, asibo yang sihita, hajinya seni budaya narado mamonop, proses senario. Marhiti bahasaon, neng membuka pintu asaboi hitam mengatusi, dinauli ni budayana mungkin boni satu sonat. Liwat dosa
poso iki aku pengen buka lawang ben awak dhewe oleh ngerteni keindahan budaya lawas iki kang dean wis awak dhewe lalekne. Mbak,